Kok gak ketemu ya? Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiy Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang tentang masalah anwa'ud dilalah al-wad'iyah, dalalah al-wad'iyah. Kalau nazamnya syarahnya cuma ada dua. Cuma pembahasannya syarahnya kalau menggunakan idhahul mubham kan agak panjang ke bawah. Silahkan tafadhal akhi Zainal ya. Silakan dibaca nazamnya itu. Coba nazamnya akhi Zainal. Nah, Ustaz. Seperti biasa kemarin nazamnya itu nazamnya dibaca 2 bait itu. Nazamnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilalatul lasdi adapun sesuatu apa yang mencocoki itu mahu kepada itu dilalah, ya da'una mereka menyebut ha kepada itu dilalah dilalatal mutabaqah dengan dilalatal mutabaqah wa juz'ihi dan menunjukkan kepada bagian wa juz'ihi dan bagian daripada dilalah tersebut. Tadamunan mereka menyebutnya sebagai dilalah tadamun, wa ma lazim dan sesuatu yang menyertai kepada dilalah tersebut, fahuwa maka adapun itu ma iltizamun adalah dilalah iltizam. In jikalau biaklin dengan akal, iltuzim itu berkaitan. Kalau yang ma wafaqahu itu pasnya kalau secara bait itu maka ke lafadz saja. Artinya marji domirnya kepada lafadz saja. Karena domir dengan marji domir itu kan harus sesuai. Ya kalau secara mafhumnya memang ma wafaqahu kepada dalatul lafadz, tapi yang dimaksud di sini adalah kepada lafadz.
Jadi hu-nya itu wafaqahu kepada lafat. Wa juz'ihi berarti wa juz'ihi itu maktufnya kemana? Atof kemana itu? Apa Ustaz? Patah-patah ini. Iya ya. Ya sebelum Yang kita mana, ke Ustaz? langsung ya sebelum ke pembahasan mantik saya akan nggak masalah kan koreksi-koreksi dulu tentang bacaannya. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz. Ya, untuk wa juz'ihi kira-kira itu maktufnya kemana? Atof kemana itu? Itu ke ma Ustaz. Oh Ma iya. alama itu. Tidalalatul lafdi ala ma wafaqahu. Kalau dijelaskan berarti wa dalalatul lafdi ala juz'ihi. Juz'ihi lafat. Juz'ihi lafat. Berarti di sini ya coba langsung dibaca sampai titik di situ, sampai ihtibak itu. Oh. Dari aku lu Ustaz. Iya. Ini kan materinya kan pakai yang antum saja, pakai kitabnya antum saja biar enak kan ya. Oh, nah. Idhul mubham ya Ustaz. Iya, pakai idhul mubham saja biar enak, biar sama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berkata muraduhu. Tidak usah tidak usah diartikan, langsung dibaca lafadznya saja. Aqulu muraduhu bidilalatil wad'iyah al-lafdiyah bidalili qawlihi fil bait dilalatul lafdi wa muraduhu fil bait dilalatul lafdi al-wad'iyah bidalili qawlihi fit tarjamah al-wad'iyah. Faqad hudifa min kullin minat tarjamah wal baiti ma asbata nadhiruhu fil akhir ma asbata nadhiruhu fil akhir wa huwa na'un minal jinas yusamma ihtibakan wa dilalatu fahmu amrin min amrin kafahimna jarom al-ma'huda. Ya sudah dulu. Ya cukup dulu itu tentang katanya syarih. Yang dimaksud dengan dilalah di sini adalah dilalah wad'iyah. Kan sebenarnya di bawah sendiri kan akan disebutkan dalalah itu kan sebenarnya kan banyak itu kan. Nah. Ada banyak. Kalau di judulnya menggunakan dalalah wad'iyah, ketika menggunakan wad'iyah berarti kan yang dimaksud itu adalah dalalah lafdiyah. Yang dimaksud wad'iyah karena semuanya kan yang wairul lafdi kan juga ada wad'iyah soalnya. Yang wairul lafdi kan ada wad'iyah juga. Kan sama pembagiannya wad'iyah, tab'iyah, akliyah. Yang lafdi kan wad'iyah, tab'iyah, akliyah. Kalau yang wairul lafdi kan juga akliyah, tab'iyah, wad'iyah, tab'iyah, akliyah, kan sama-sama, pembagiannya sama. Judulnya di sini menggunakan anwa'ud dalalah dilalah al-wad'iyah. Yang dimaksud di sini berarti yang dimaksud wad'iyah di sini adalah lafdiyah. Nah, kita lanjut, itu cuma pembahasan apa yang dimaksud. Ya. Baik, kita lanjut, dibaca coba. Oh no. Mana dalalah? Makna wad dilalatu fahmu amrin min amrin kafahimna jarom al-ma'huda min lafdis sama. Coba gimana kafa? Kafahimna al-jarom al-ma'huda. Kafahmina. Oh, kafahmina. Oh nam. Kafahmina al-jarom al-ma'huda min lafdis sama. Falafdus sama yusamma dalan wa jaromul ma'hud majhulan. Gimana maksudnya itu? Saya koreksi nanti. Kalau makna daripada dilalah itu sendiri adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Kalau dicontohkan, contohnya gimana? Boleh ngambil contoh di sini. Yang kirim ini bisa menggunakan contoh yang lain, tidak masalah. Ya, contohnya seperti kita ini dilalahnya, contoh dilalah yang wad'iyah.
terserah dulu umum. Ini kan masih berkata tentang masalah dilalah. Dilalah itu kan fahmu amrin min amrin. Ini kan mencakup umum dulu kan. Baru nanti sampai ke bawah nanti kan ada pembagiannya masing-masing dan itu contohnya berbeda-beda kan. Nah untuk ini, untuk maksud dari fahmu amrin min amrin tentang dalalah itu kan memahami sesuatu dari sesuatu kan. Yang pertama itu dimaksud dengan dalilan penunjuk. Kalau amrin yang nomor 2 itu kan yang dimaksud dengan madlul. Ada istilah dalun, ada istilah madlulun, ada dalan, madlulan. Amrun fahmu amrin memahami sesuatu. Memahami sesuatu min amrin. Min amrin amr yang pertama itu adalah madlul. Kebalik tadi ya, kebalik. Karena fahmu amrin kita kan mau memahami sesuatu. Min amrin dari sesuatu. Amrin yang kedua itu adalah dalun, penunjuknya yang mengantarkan kita untuk mengetahui sesuatu yang ingin kita ketahui. Berarti kalau yang amrin kedua itu dalun, penunjuknya, yang pertama adalah madlulnya, yang ingin kita ketahui. Kira-kira contohnya apa? Baik mau menggunakan yang top'iyah atau yang dalalah wairul lafdi dan yang lainnya, terserah, karena ini masih membahas tentang dalalah secara umum. Coba. Contohnya misalkan memahaminya kita kepada harus berhenti ketika melihat lampu merah. Seperti halnya memahaminya kita wajibnya berhenti ketika kita berkendara ketika kita melihat lampu merah. Ketika kita lihat lampu merah, maka itu menjadi dilalah bagi kita bahwasanya kita wajib berhenti. Berarti dalannya yang mana? Ketika melihat, seperti halnya pahamnya kita ketika ada lampu merah, maka kita kan wajib untuk berhenti. Ketika ada lampu merah kita wajib berhenti. Berarti dalannya yang mana, madlulnya yang mana? Dari contoh itu. Kalau dalnya itu lampu merah itu sendiri, kalau madlulnya itu yang harus berhenti itu sendiri. Nah, itu. Karena memahami sesuatu dari sesuatu, kita wajib berhenti dengan mengetahui adanya rambu-rambu. Kan seperti itu kan? Itu kan secara umum, baru nanti kan ada pembagiannya masing-masing. Ini kan cuma mengulas saja, antum kan sudah belajar ini. Kita mengulas. Silakan lanjutkan. Wadalalatu dan lapun dalalah bihasbidal, dengan tergantung adalnya, petunjuknya sitatu aksamin itu terbagi menjadi 6 bagian. Li'anna dala karena sesungguhnya yang menunjukkan atau petunjuk imma ayyakuna lafdhan, ada kalanya dia itu secara lafaz, kal misalil mutaqaddam sebagaimana contoh yang telah terlewat, au ghairu lafdin atau bukan lafaz, kadukhon sebagaimana asap, ad-dali yang menunjukkan alan nari kepada api. Wa kullun, dan adapun setiap satu minhuma daripada keduanya, yakni lafdi dan ghair lafdi, imma ayyakuna dalan bil wajhi, ada kalanya yaitu menunjukkan secara wad'iyah au bil tab'iyah atau dengan tab'iyah au bil akli atau dengan akliyah. Misalu dalalati ghairil lafdi al wad'iyah, contoh daripada dilalah ghair lafdi yang wad'iyah, dilalatul isyarati adalah sebelum dulu tadi kan sudah dipaham semuanya, ini kan tidak ada yang perlu kita bahas ya. Ini kan tentang masalah wadalalatu bihasabid dalli sitatu aqsamin. An-jannat lima yakuna lafdhan kal misal al mutaqaddam aw ghairu lafdhin kadufan ad-dali 'alan nar. Ini kan cuma pembagian, tidak ada yang harus kita bahas. Kan sudah bisa dimafhum kan ya? Insyaallah. Ya karena kalau kita sudah bisa dimafhum, kita kan biar tidak lama-lama itu, kita lebih tekankan kepada yang perlu untuk kita jabarkan saja kan, seperti itu lebih enak. Ya, itu kan di atas cuma masalah pembagian saja.
Berarti ada 6 semuanya. Dilihat dari kalau ada kalanya berupa lafdi, kemudian ada kalanya wairul lafdi yang masing-masing keduanya nanti mempunyai bagian masing-masing, ada wad'i, tabi'i dan juga akli. Kemudian lanjut. Misal dalalati ghairil lafdi al-wad'iyah. Contoh daripada dalalah ghairil lafdi yang wad'iyah, dilalatul isyarati adalah menunjukkannya suatu isyarat ala makna am aula, kepada makna na'am atau la, pada makna ya ataupun tidak. Wadilalatun nukush, dan menunjukkannya suatu ukiran alal al-fadi kepada lafad-lafad. Wa misalu tabi'iyah, dan adapun contoh dilalah yang ghairil yang tabi'iyah, dilalatul hamrati adalah menunjukkannya warna merah alal khojal, warna merah di pipi alal khojal kepada rasa malu. Wasukroti, dan warna kuning di wajah alal wajali itu atas rasa takut. Wa misalul akliyah, dan contoh dilalah ghair lafdi yang akliyah, dilalatul alam adalah menunjukkannya alam ala mujidihi kepada zat yang mewujudkannya. Wa adapun itu mujid al-bari adalah sang maha pencipta jalla wa ala. Waddukhanu, dan waddukhani, dan menunjukkannya asap ala nari kepada adanya api. Ya sudah dulu. Sudah. Itu kalau bisa nanti biar gampang itu di kitabnya sendiri antum buat oret-oretan itu kan ada dalalah, kan sudah dipeta-petakan itu biar lebih enak kan ya. Ada dalalah, kemudian buat skema itu kan dalalah, kemudian dalalah itu ada 2, ada lafdi, ada wairul lafdi, kan dibuat skema. Kalau yang lafdi nanti kan terbagi menjadi 3, ada wad'iyah, ada tabi'iyah, ada akliyah. Nanti dikasih semuanya, dikasih contoh-contoh semuanya. Skema sederhana seperti itu kan lebih enak. Kalau di sini kan tidak sistematis. Artinya kalau di sini kan kalau ditulis dengan menggunakan skema itu kan cara bacanya lebih enak, cara menghafalnya juga lebih cepat lagi. Lah, tadi sudah diterjemah, kemudian sekarang coba dijelaskan di bagaimana penjelasannya tentang masalah contoh tersebut, mulai dari yang ini fokus kepada yang wairul lafdi dulu. Yang wairul lafdi, sebagaimana tadi sudah ada 3, ada dalalah wad'iyah, akliyah dan juga tabi'iyah. Coba yang langsung dari wad'iyah, apa yang dimaksud dengan wad'iyah? Contohnya itu, kemudian tabi'iyah dan juga akliyah. Coba. Ya, memahaminya kita kepada isyarat daripada seseorang kepada makna iya atau tidak. Misalkan iya kalau iya gini, kalau tidak ya gini, nalak gitu. Seperti itu yang wad'iyah. Kalau yang tabi'iyah itu memahaminya kita kepada orang lain bahwasanya dia sedang merasakan malu karena di pipinya atau wajahnya itu terlihat merah, atau dia sedang merasakan takut karena wajahnya itu terlihat lebih menguning atau pias. Kalau yang akliyah itu contohnya di sini menunjukkannya alam kepada zat yang mewujudkannya. Nah, zat yang mewujudkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan atau asap, menunjukkannya asap kepada api. Kita bisa memahami api. Ya, itu kan sudah contoh-contohnya. Kaitan dengan maksud dari adanya isyarah, kita mengangguk isyarah tanpa kita isyarah itu menunjukkan iya atau tidak. Kita isyarah seperti ini berarti menunjukkan iya. Kalau seperti ini menunjukkan tidak. Ini kan contohnya. Gimana maksud dari kaitan antara wad'iyah dengan contoh tersebut? Pemahamannya bagaimana? Kok ini dimasukkan kepada wad'iyah, kok tidak dimasukkan kepada tabi'iyah? Contoh isyarah kita mengangguk seperti ini itu menunjukkan iya, seperti ini menunjukkan itu tidak. Di sini dimasukkan kepada wad'iyah, bukan tabi'iyah. Gimana? Soalnya yang namanya wad'iyah itu sesuai umumnya manusia mungkin. Apa benar? Memang wad'iyah itu memang sudah menjadi keumuman, sesuatu yang sudah umum, yang sudah ditetapkan oleh kebanyakan orang. Jadi
sudah merupakan ketetapan bersama bahwasanya kalau melakukan seperti itu biasanya ya seperti ini gitu kan. Kalau biasanya melakukan dia bergerak seperti ini, berarti secara penetapan orang-orang secara umum itu menunjukkan iya. Kalau seperti ini maka secara ketetapan orang itu berarti tidak, maka ya ini dimasukkan kepada wad'iyah. Karena memang contohnya hal yang seperti ini adalah penetapan orang banyak, sudah ketetapan sesuatu hal yang sudah diketahui banyak orang, sudah ditetapkan seperti itu, makanya bukan kepada tabi'iyah. Nah, kalau yang tabi'iyah umroh itu kan tabiat. Nah. Kalau yang tabiat gimana kira-kira penjelasannya antum? Ya mungkin itu yang secara watak Ustaz, secara watak seseorang gitu. Atau yang menempel pada karakter manusia. Ya, sama seperti halnya khumroh, al-khajal, wasufroh, seperti itu. Maka secara tabiatnya, secara karakternya, kalau orang seperti itu ya biasanya kan malu, takut dan lain-lain. Ya, lanjut. Ini kan sudah bisa dipahami sebenarnya. Kalau yang akliyah berarti berkaitan dengan akal ya. Berarti butuh rasio bahwasanya adanya alam ini menunjukkan ada yang mengadakan. Berarti kan butuh mikir, masa alam tiba-tiba ada? Kan tidak mungkin tanpa ada yang mengadakan. Ini kan yang bukan lafdiyah kan, apa yang bukan lafdiyah, wairul lafdiyah. Seperti halnya juga adanya asap. Kan tidak mungkin juga tiba-tiba ada asap kalau tidak ada api. Ya terlepas dari ini kan secara hukum, secara akal saja ya, bukan masalah hal-hal yang khoriqul ada. Kalau khoriqul ada, Allah Subhanahu wa taala bisa saja ngapain, bisa saja tanpa ada apa langsung tiba-tiba ada apa itu. Ini kan secara akal, kalau ada asap berarti di sana ada kobaran api kan. Secara ada asap berarti ada kobaran. Ini kan secara akal, bukan secara yang khoriqul adah dan yang lainnya. Nah, itu kalau seperti itu apapun bisa. Sebentar. Fadhal Ustaz. Ya, itu. Kalau yang silahkan dibaca lanjut. Ini kan sudah dipaham semuanya kan? Nggak ada yang perlu dibahas kan, cuma sekedar seperti itu ya. Nah, insyaallah. Dilanjut untuk yang selanjutnya yang sekarang kita kepada yang lafaz. Nah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. tetap baca secara ya apa namanya, kita tetap tabarukan baca meskipun kita antum sudah paham, kita ulas-ulas sedikit lah ya. Baru nanti ketika ada yang perlu dibahas panjang maka baru diperpanjang. Nah, Lanjut. Pemisalu dilalatil lafzi ar-radiyah, dan adapun contoh dilalah lafaz yang wad'iyah, dilalatul asad itu menunjukkannya kata asad, kata singa, alal hayawanil muftaris kepada hewan yang buas, wal insani dan menunjukkannya kata manusia, alal hayawanin natik kepada hewan yang bisa berpikir. Pemisalu tabi'iyah, dan adapun contoh dilalah lafziyah yang tabi'iyah, dilalatul anin itu menunjukkannya menggigil, al marad atas rasa sakit, wa'ah dan kata ala alamin kepada adanya rasa sakit bisodri pada dada. Wa misalul aqliyati, itu apa? Wahin itu apa? Itu kata mengatakan mungkin karena sakit, jeritan gitu bukan? Oh ya, tapi sudah dilihat di kamus apa saja artinya? Oh, ya, terserah nih. Oh, bisa jadi kan batu itu kan, bisa jadi ahin itu maksud batu kan, bisa jadi terserah mau diarahkan kemana kan. Ketika ada orang batu bisa jadi kan itu termasuk orang yang sakit dada dan lainnya. Kalau yang akliyah bisa dilalatu kalamil mutakallim itu menunjukkannya
perkataannya orang yang berbicara, ada orang yang berbicara min waro ijidarin dari belakang tembok ala hayatihi kepada kehidupannya orang tersebut, kepada hidupnya orang tersebut. Berarti sudah bisa disimpulkan perbedaan antara yang wairul lafdiyah dan dengan lafdiyah. Titik tekannya yang membedakan dalam segi apa? Dalam segi kalau lafdiyah itu ada bentuk lafadznya, Ustaz, ada bentuk katanya. Ya. Nah, kalau gue lafdi itu tidak ada. Oh iya, itu ya mana titik poin dari keduanya ya seperti itu. Nah, Artinya perbedaan ada bentuk lafadz dengan yang tidak ada bentuk lafadz, itu menjadi titik poinnya. Kemudian di bawah ini sudah ada 3 pembagian, wal mukhtar min hadhil aqsam as-salasa ad-dilalah al-lafdiyah al-wad'iyah. Ya, apa namanya, sebenarnya kan dilalah kan banyak, seperti hanya tadi dilalah lafadz ada 3 macam. Kalau yang wairul lafadz ada 3 macam. Hanya saja dalam bab ini yang dikehendaki cuma 1. Kita sudah langsung berarti baru masuk ke pembahasan bab ini. Kalau di atas itu kan penjabaran saja, biar kita tahu bahwasanya dalalah itu banyak macamnya. Cuma yang dikehendaki di bab ini tentang anwa'ud dilalah wad'iyah, yang dikehendaki berarti cuma 1 dari sekian. Berarti kan kalau dijumlahkan semuanya 6. Wairul lafdiyah 3, kalau yang lafdiyah kan 3, semuanya kan 6. Cuma di bab ini yang dikehendaki cuma 1. Yang wairul lafdiyah tidak dikehendaki. Kalau yang lafdiyah kan yang 3, tidak dikehendaki semua, kecuali yang dikehendaki cuma dalalah lafdiyah saja. Dalalah lafdiyah yang wad'iyah. Yang dicontohkan tadi seperti halnya yang dalalatul asad ala hayawanil muftaris wal insan ala hayawanin natik. Ini yang menjadi pembahasan di bab ini. Kita fokus. Kalau yang lain kita tinggalkan sudah dulu. nah, Apa namanya, tentang dilalah yang lain yang cukup kita mengetahui pembagian-pembagiannya saja, baru kita akan fokus kepada satu dilalah ini, yang dalalah lafadz yang berupa wad'iyah. Ini kemudian faqauluna lafdiyah, kalau dengan menggunakan kata-kata lafdiyah itu sudah mengeluarkan dari macam-macam yang lain, itu sudah, yang lain sudah dikeluarkan. Berarti kalau mukhrijul li wairil lafdi bi aqsamiha salasa, berarti yang wairul lafdi dengan pembagiannya itu sudah keluar. Dengan kata wad'iyah berarti tab'iyah dan akliyah itu sudah tidak masuk. Intinya ini adalah dalalah lafdiyah wad'iyah. Nah, kemudian dalalah ini kan ada 3. Ada dilalah di sini, ada mutabaqah, ada tadammun, dan juga ada iltizam. Mutabaqah, ada tadammun, dan juga iltizam. Berarti juga antum juga harus buat oret-oretan biar enak. Tadi kan apa namanya, dalalah sudah ketemu skemanya bagaimana, baru sekarang buat skema baru bahwasanya untuk yang dalalah lafdiyah sendiri, yang dalalah lafdiyah wad'iyah itu juga ada macamnya, harus ada skema sendiri di bawah. Ya. Ada mutabaqah, mutabaqiyah, wa tadammuniyah, wal tizamiyah. Nanti ada 3 macam, ada mutabaqah, tadammun, dan juga iltizam. Coba sekarang antum baca apa yang dimaksud dengan mutabaqah, apa yang juga dimaksud dengan tadammun, dan juga apa yang dimaksud dengan, kalau dari atas kan cuma pembagian, sudah nggak ada yang perlu kita bahas dari atas ya. Nah, Ustaz. Ya kan, sudah cuma pembagian saja soalnya. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan bab ini, coba langsung tentang masalah bagaimana mutabaqah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ula, maka adapun yang pertama yakni dilalatul lafdiyah wadiyah mutabaqatiyah. Dilalatul lafdi itu adalah menunjukkannya suatu lafaz ala tamamima wudi'a, ala tamamima kepada sempurnanya sesuatu wudi'a yang diletakkan atau dibuat itu lafaz tersebut lahu untuk ma tersebut. Dilalatul insan seperti menunjukkannya kata insan ala majmu'il hayawanin natik kepada kumpulan daripada hayawan dan natik. Ya silakan dijelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalalah yang tadammun. Tentang dalalah yang pertama adalah mutabaqah, dalalatul lafdi ala tamami ma wudi'a lahu kadalalatil insan ala majmu'il
Ayawan an-natik. Coba dijelaskan. Jadi yang disebut dengan dilalah latiyah, wadiyah, mutabaqatiyah itu adalah mencocokinya pemahaman kita kepada sesuatu yang dilapatkan secara sempurna. Contoh misalkan Al-Fakir ngomong, antum ngomong misalkan saya mau beli mobil, nah Al-Fakir paham antum itu mau beli mobil, mobil itu ya semobil-mobilnya, semuanya mobil itu, dari bannya, kemudian apa pintunya, semuanya pokoknya. Seperti itu yang mutabaqat. Kalau saya bilang coba buat rumah, Nah, itu masuk ke yang mana? coba buat rumah, Ustaz. Itu masuk ke iltizamiyah, Ustaz. Oh ya, coba kita anu dulu. Kita ini kan masih belum selesai semua soalnya. Nah, kita 3 selesai, nanti kita buat contoh-contoh yang sesuai dengan ucapan kita sehari-hari. Ini kan cuma secara apa namanya? Ini kan ucapan, ini kan contoh-contoh. Mungkin nanti kita lebih diasah lagi tentang contoh-contoh bagaimana ucapan-ucapan kita sehari-hari. Kita kira-kira nanti kalau dalam ilmu fikihnya nanti ini ucapan-ucapan masuk yang mana? Apakah atau iltizam termasuk yang tadammun, biar lebih paham. Kita kan harus juga langsung